Ke Mas Gun-Gun, pertanyaan saya adalah konteksnya soal masa transisi dari Ahok Jarot ke Anies Sandi, tidak hanya soal mewujudkan program-program yang telah dijanjikan, tapi untuk kemudian menyatukan kembali warga DKI Jakarta yang terlanjur beda pilihannya, beda alasan untuk memilih yang kemudian sekarang sepertinya kok kita terkotak-kotak. Ya, polarisasi sebagai bentuk dukungan ya pada salah satu paslon itu tidak terhindari dalam kontestasi elektoral. Itu hal yang lumrah. Leslie Baxter di bukunya pernah menulis soal dialektika relasional. Jadi letupan-letupan, gesekan, konflik, selama konfliknya realistik. Itu sebenarnya kanalnya boleh, kanal politik, ada kanal hukum. Itu kan bagian yang lumrah dalam kontestasi. Yang nggak boleh itu adalah ketika ekspresinya melanggar hukum, melanggar aturan, intimidatif, misalnya yang menyebabkan lukanya sulit sembuh, dan itu kemudian misalnya bisa sangat lama, seperti misalnya konflik berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, saya melihat sebenarnya kalau kita mau naik kelas, sebenarnya memang harus memigrasikan masyarakat awam ke masyarakat berperhatian dari budaya politik parokial yang sangat ditentukan oleh individu yang sentralistik itu ke partisipatoris, jadi kesadaran bersama. Contoh misalnya sekarang Mas Anies yang kebetulan Persi Quick Count menang, itu harus memastikan bahwa pertama agenda paling mendesaknya adalah membentuk ulang kohesi sosial politik. Kalau bisa misalnya besok temui Pak Ahok, kemudian ada cara-cara simbolik komunikatif dengan basis-basis akar rumput yang kemudian kemarin jadi pendukung Ahok, dengan lewat pernyataan publik ataupun lewat simpul-simpul jaringan komunikasi yang relawan tim ses Ahok miliki. Itu harus segera dilakukan ya? Ya, itu menurut saya program prioritas jangka pendek sebelum dia memang nanti memerintah setelah dilantik. Kemudian yang kedua agendanya adalah transisi. Transisi itu bukan hanya soal administratif, bergantinya dari Pak Ahok ke Pak Anies, tetapi juga substantifnya adalah ini keberlangsungan program. Jangan ganti gubernur, ganti wakil gubernur, program yang bagus karena beda eksekutor kemudian didekonstruksi, sehingga program yang sebenarnya bagus di era Ahok menurut saya harus dilanjutkan, sehingga kemudian sifatnya transformatif, menggerakkan birokrasi bukan karena semata-mata kepentingannya berbeda atau figurnya berbeda gitu. Kemudian yang ketiga, ini bicara soal skema ke depan sebenarnya ada di 3 tingkatan. Pertama makro, meso, mikro. Makro itu soal mental kepemimpinan. Berani nggak Anies menjadi pengambil resiko di DKI? DKI nggak cukup hanya retoris, tidak cukup hanya simbolik, tetapi butuh ke dalam lagi, yakni memimpin dengan keberanian. Dan tantangannya banyak. Ahok sudah buktikan waktu 5 tahun kemarin begitu banyaknya resistensi ketika misalnya budgeting itu mau dibuka, ada keterbukaan informasi publik di anggaran misalnya. Itu kan luar biasa resistensinya. Sempat ada bottleneck misalnya pola hubungan eksekutif legislatif. DPRD ketika itu ya? DPRD. Dan ini watak atau mental kepemimpinan ini di level makro. Di mezonya itu bicara program. Tadi misalnya program rumah, program transportasi ramah kelompok disabilitas, kemudian pendidikan, dan lain-lain. Dan ini menurut saya kalau bicara program sudah terlalu sering disampaikan dan semua itu sudah direcord oleh publik, sehingga itu rembesan yang ketiga itu di tingkatan mikro, yaitu soal leading sector yang mengerjakan. Mas Rija tadi udah sebut bahwa janji itu pasti sudah di-list tuh oleh publik dan dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, bisa saja kemudian bilang, oh itu kan persuasi dalam kampanye. Ya, betul. Tetapi kalau kemudian hanya itu jawabannya, maka proses kepemimpinan transformatif atau kepemimpinan yang menggerakkan itu berarti hanya retoris. Oleh karena itu, indikator yang kemudian dituntut itu harus konkret, seperti misalnya skema pembiayaan perumahan, One Kecamatan, One Center Entrepreneurship. Itu seperti apa realisasinya dalam 100 hari kerja, 1 tahun, 2,5 tahun, dan 5 tahun. Sampai masa jabatan Habran. Ya, 5 tahun kan. Nah, itu yang saya sebut makro, meso, mikro. Itu yang menjadi catatan. Mbak Eva, saya ingin minta secara konstruktif Anda memberikan masukan kepada nanti kalau betul secara resmi akan diumumkan oleh KPU DKI Jakarta, apa hal positif apa yang bisa kemudian diberikan oleh Ahok kepada penggantinya nanti? Sebetulnya
tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ahok itu kan tinggi ya. Di atas 70%. Ya, 70%. Artinya tinggal ada apa ya, semacam path ya yang diikuti aja sama Mas Anies dan Mas Sandi untuk sistemnya sudah ada. Sistemnya sudah ada, apalagi budgetingnya bagus, duitnya berapa, di mana, dan kemudian yang masuk berapa, keluarnya dan seterusnya. Jadi ya, relatif sudah dibantu ya dengan seperti itu. Jadi mudah-mudahan tidak ada perubahan apapun untuk governance. Tapi catatan yang penting mungkin adalah di reformasi birokrasinya. Reformasi birokrasi itu kan seperti dibilang tadi, ini butuh keberanian untuk menertibkan, mendisiplinkan birokrat-birokrat sampai kemudian orang happy kan, oh ngurus sembarang sekarang gampang, nggak ada uang siluman dan seterusnya. Nah Mas Anies gimana, harus berani, harus tegas seperti ketika Ahok menertibkan birokrasinya itu, karena bagaimanapun kalau kepemimpinan apa ya, tidak tegas, top rank tone-nya itu nggak tegas, nanti ke bawahnya juga agak berat untuk transformasi birokrasi Mas ya. Harus diberesi di pucuk pimpinan dulu komitmennya. Nah, ini saya melihat Mas Anies kan santun, sabar, nggak kayak Ahok itu ya. Walaupun itu yang membuat beliau menang ya. Tapi untuk ke situ harus seperti Ahok saya pikir. Mas Riza, ada banyak catatan dan ada banyak mata yang sudah menyaksikan janji-janji politik Anies Sandi. Bisa kami jadi begini, menaruh harapan? Jadi pasti ya, jadi Anies Sandi ini kan saya menyebutnya cikal bakalnya sudah baik ya, genetikanya, sekolahnya juga nggak cuma jauh di Amerika, tapi juga sampai PhD, kemudian juga pinter hasilnya, kemudian juga proses bersosialisasinya di LSM, bahkan Sandi juga luar biasa, dari nol sampai bisa jadi konglomerat, katakanlah begitu, itu satu yang luar biasa ya, sebagai sosok ya pemuda generasi sekarang, katakanlah begitu. Kemudian yang perlu juga sampaikan bahwa kedua orang ini sangat tidak hanya santun, sopan, sabar, tapi juga cerdas, tapi juga ada yang penting, apa itu, sangat akomodatif. Jadi di awal tadi kemenangan langsung disampaikan, kami akan langsung nanti mendatangi Ahok Jarot umpamanya. Kami akan berdiskusi. Jadi upaya rekonsiliasi sudah akan dilakukan. Sudah disampaikan. Terus program 100 harinya, yang pertama apa? Tadi soal polarisasi tadi, membangun rekonsiliasi kelompok A dan kelompok B. Kemudian yang ada yang tidak kalah penting apa? Membangun Jakarta bersama-sama. Jadi justru akan mengajak Ahok, Jarot, dan teman-teman yang katakanlah sudah berpengalaman 5 tahun untuk bersama-sama. Karena Jakarta ini tidak hanya milik warga Jakarta, tapi Jakarta sebagai sebuah ibu kota milik bangsa yang harus dikerjakan bersama-sama. Jadi sangat transparan, sangat terbuka. Jadi saya yakin tidak kalah sama Ahok soal transparansi. Karena yang kedua ini kan di negara Amerika sana sudah sejak ya lebih transparan, dunianya terbuka dan sebagainya. Jadi kami optimis bahwa hal-hal yang positif ada pada Ahok Jarot tentu akan dilanjutkan. Oleh Anies Sandi. Bahkan nanti ada terobosan-terobosan baru yang akan ditingkatkan bagaimana mengatasi tadi kemacetan, banjir, kesehatan, pendidikan, masalah klasik termasuk klasik tadi soal penggusuran. Nanti kita akan cari. Memang disitulah tantangan pemimpin itu bisa membuat terobosan-terobosan di kesulitan-kesulitan yang ada. Kita tunggu bagaimana Anies Sandi kalau memang diresmikan nanti sekitar 10-12 hari diumumkan secara resmi oleh KPU DKI Jakarta. Tapi hari ini kita syukuri kedua pasangan calon memberikan pernyataan yang begitu sejuk. Jadi bagi setiap warga DKI Jakarta apapun pilihan Anda, mari kita bersatu kembali toh kemudian kedua pasangan kemenangan calon rakyat Indonesia nih. Betul. Kemudian kedua pasangan calon menunjukkan bagaimana berbesar hati, yang kalah memberikan selamat kepada yang menang kemudian menjanjikan untuk kembali merangkul yang kalah. Kita harapkan konsolidasi demokrasi, rekonsiliasi akan segera terjadi dan sama-sama kita berdoa Jakarta bisa lebih baik 5 tahun ke depan dengan kalau ada pemimpin baru, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih untuk juru bicara tim pemenangan Anies Sandi Ahmad Riza Patria, kemudian juru bicara tim pemenangan pasangan Ahok Jarot Eva Kusuma Sundari, dan analis komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Gun Gun Herianto sudah hadir di Kompas Malam.